Baik. Terima Iya, kasih Ustadz. silakan. Ya, Masya Allah. ya. Terima kasih Ustadz. Masya Allah lengkap sekali Iya, atas apa yang iya, Ustadz sampaikan pada iya. pagi hari ini. Mengupas berbagai hal dari terminologi puasa yang kita dapati. Nah, di sini Ustadz sudah masuk beberapa pertanyaan. Yang Iya. pertama tadi saya memperhatikan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Om, dan juga saya ingin memadukannya dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Kunto Baikuni mengenai Hmm, yang selalu kita hadapi dari tahun ke tahun, Ustadz, mengenai iya. penetapan awal Ramadan ini. Oh, Di mana sekarang kan dari Muhammadiyah kan sudah menetapkan hari Sabtu kan adalah hari pertama puasa, sementara dari Kementerian Agama kan belum nunggu. ada Iya. ketetapannya. Nah, sehingga dari Ibu Om dapat Pak Kunto menyampaikan pertanyaannya. Iya, Ini dari iya, Pak Kunto iya. menanyakan Bagus. apakah metode ru'yatul hilal yang dimaksudkan dalam surah Al-Baqarah ayat 189 itu hanya relevan relevan pada masa umat Islam masih ummi, ketika itu masih terbatas ya pengetahuan dan sarana untuk kita bisa mengetahui. Tidak seperti sekarang ini di mana teknologi dan ilmu astronomi sudah berkembang luar biasa. Nah, sehingga menghitung saat terjadinya hilal yang sebagaimana disebutkan dalam surah ke-55 ayat 5 dan surah ke-10 ayat 5, sehingga hilal tidak harus dimaknai sebagai bulan sabit yang terlihat secara fisik, tapi cukup bisa dihitung dengan metode hisab. Bagaimana pandangan Ustadz dalam hal Iya, ini? iya. Jadi kita di dalam menetapkannya itu memang ada dua metode, dua aliran. Pertama, alirannya dengan menghitung. Jadi dihitung saja. Nah, ketika sudah hitungannya itu hilal itu ada, maka besok paginya sudah puasa. Itulah yang diumumkan oleh Muhammadiyah itu. Jadi sudah dihitung jauh-jauh hari. Ada kalendernya kan? Nah, yang kedua, aliran yang mengatakan dia ada hilalnya, tapi bisa dilihat atau tidak. Kalau bisa dilihat, besok paginya puasa. Kalau tidak bisa dilihat, maka besok paginya disempurnakan Sya'bannya itu 30 hari. Ya, sumu liru'yati, ya, sumu fa in qumma alaikum faqdurulah. Faqdurulah itu diartikan ya dihitunglah gitu. Itulah mazhab hisab. Fa'akmilu iddata Sya'ban. Jadi melihat itu ru'yah itu harus dilihat dengan teropong, dengan bukan berarti yang ru'yatul hilal ya dengan apa tanpa hitungan itu tidak menggunakan teknologi, tidak. Dari 8 hadir nanti ketika Lailatul Isbat Kementerian Agama itu. Pakar-pakar falak dan semua organisasi Islam dipanggil oleh Menteri Agama. Dipanggil untuk mengikuti itu dan menyampaikan pemikirannya. Ya, bagaimana menyikapi itu. Nah, kalau memang dia bisa dilihat, maka besok paginya tanggal 1. Kalau tidak bisa dilihat, maka besok paginya itu masih 30 Sya'ban. Ya, jadi sekarang ini sudah kerja keras ya Kementerian Agama dengan beberapa lembaga termasuk 8 itu. Kemudian di Jawa Timur juga kerjasama dengan Angkatan Laut. Ya, di Angkatan Laut punya armada-armada yang punya akses teropong itu. Jadi teropong itu digunakan, ya diajak para ulama kiai itu untuk menggunakan teropong itu. Dan melalui pendidikan dulu ya, ada penataran-penataran yang dilakukan itu. Jadi kalau memang kelihatan, nah berapa derajat dia, nah, ada hitungan lagi itu. Ya, jadi kalau dia kurang dari sekian derajat, misalnya itu belum dikatakan hilal itu ya sampai ke atas di atas ufuknya itu. Maka besok pagi juga, walaupun ada dan terlihat hilalnya, dia tidak memastikan besok juga itu puasa.
Nah, ada aliran nanti begitu terlihat dia ya dan memang hilal di situ, maka besok pagi itu dinyatakan tanggal 1. Dan yang melihatnya harus disumpah. Ya, sumpah, jangan ngaku-ngaku saja ngelihat. Nggak boleh, karena kaitan dengan ibadahnya seorang banyak. Maka ditunggu. Ya, biasanya dari timur dulu ditunggu, karena beda waktu kita 2 jam. Dari Papua, dari Sulawesi, semua itu. Jadi ditugaskan memang oleh Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama, ya, ditugaskan. Kalau memang ada yang melihat, langsung memberikan laporannya kepada Kementerian Agama Pusat. Jadi dikirimkan beritanya itu dan kesaksian dari orang-orang yang melihatnya itu. Sampai nanti ditunggu daerah yang paling atas itu adalah Aceh. Ya, Aceh kita beda beberapa menit ya dari waktu kita di Jakarta. Nunggu. Kalau memang tidak ada, nah, maka diputuskan besok pagi 30 ya 30 Sya'ban kita belum berpuasa, nunggu. Nah, kalau sudah 30 Sya'ban, besok paginya pasti tanggal 1. Karena tanggal Arab enggak ada 31. Enggak ada 31, dia hanya 30. Nah, perbedaan ini ya seperti tahun ini mungkin terjadi perbedaan nanti ya, dari perbedaan. Nah, apa boleh kita mengikuti? Saudi berpuasa terus kita berpuasa juga? Nggak boleh. Karena matlaknya beda. Ya, matlaknya beda. Kalau mau ngikuti, jangan ngikut puasanya saja, sholatnya juga ikut saja. Ikut Masjidil Haram, buka televisinya, ikuti sana sholatnya. Jadi ada matlaknya. Jadi ini ada ilmunya sendiri, namanya ilmu falak. Ilmu falak. Jadi dihitung nanti peredaran bulan itu bagaimana, peredaran matahari bagaimana. Itu 8 itu biasanya disampaikan langsung oleh ketuanya itu ya, Profesor Doktor Insinyur gitu, yang memang pakar-pakarnya nanti datang menggambarkan itu. Begini, peredarannya begini. Jadi prediksi secara keilmuan begini, dan terus disampaikan semuanya. Ada laporan, ya oke gitu kan. Jadi kita kalau memang terjadi perbedaan, enggak apa-apa, silahkan saja. Silakan saja. Nah, silakan mau puasa hari Sabtu, ahlan wa sahlan, kata orang. Tidak perlu kita besar-besarkan. Mau hari Minggu nunggu pemerintah, nah itulah namanya pemerintah itu yarfa'ul khilaf, kata. Ya, jadi yang mengangkat perbedaan itu adalah penguasa. Ya, dalam hal ini ya Kementerian Agama. Kementerian Agama mengumumkan, kita ikuti, selesai. Ya, jadi mau yang milih hari Sabtu silakan. Ya, kalau saya selama ini karena saya juga pernah menjadi Menteri Agama, urus-urusnya seperti ini dan sebelumnya saya di pengurus besar Nahdlatul Ulama 20 tahun. 20 tahun saya setiap malam-malam ru'yah itu saya di kantor PBNU. Dulu bersama dengan Gus Dur apa gitu. Kalau memang ada nanti ru'yahnya dapat laporan, ya, 2 telepon yang ada di PBNU itu tidak boleh digunakan, nunggu ada telepon dari mana-mana. Kalau memang ada nanti dikirim ya, pakai fax, waktu itu masih fax email, kita kirimkan. Nah, dulu rapat biasanya ya di TVRI ya, langsung TVRI dulu zamannya Pak Tarmizi Tahir. Nah, sekarang rapatnya di Kementerian Agama. Dipanggil semua duta besar negara-negara sahabat, ya, kemudian semua organisasi keislaman untuk menyampaikan pendapatnya dulu bagaimana, kalau memang ada perbedaan nanti antisipasi perbedaan itu bagaimana. Ya, kita harus harus betul-betul dewasa, ya, pola pikirnya dewasa. Nah, kita menghargai ya kalau memang terjadi perbedaan,
Ya ikhtilafu ummati rahmah, ya perbedaan itu adalah rahmat. Ya silahkan saja, ya yang mau yang puasa hari Sabtu mau puasa hari Minggu silahkan saja. Ya jelas bulan-bulan Arab ini itu tidak ada yang 31, 29 atau 30 ya, dan kebanyakan itu 29 ya, tidak tidak 30. Nah, yang dilakukan di Arab Saudi dan kita juga melakukan itu setiap awal Ramadan, awal bulan itu dilakukan yang disebut dengan isbat itu, Lailatul Isbat itu ada. Ya, jadi yang namanya bulan Rajab, bulan apa itu sudah ada ditetapkan juga. Cuman tidak diumumkan ya secara resmi, tapi hasilnya ada di Kementerian Agama dan juga Nahdlatul Ulama biasanya melakukan hal-hal seperti itu. Nah, disampaikanlah sebagai bahan pemikiran. Nah, bagaimana kita mendekatkan ya dua aliran ini, dua mazhab ini sehingga dia menjadi satu kesatuan ya, yang tidak dalam tanda petik menjadikan perpecahan ya di tengah-tengah kehidupan umat manusia itu. Itu mungkin dan mungkin hari Jumat apa mau Lailatul Isbat itu wallahu alam. Biasanya satu hari sebelumnya. Jadi kalau memang nanti ada perbedaan itu mungkin Jumat malam mungkin sudah ada Lailatul Isbat itu. Jadi kalau memang tidak ada bulannya, biasanya Sabtu itu dijadikan sebagai hari yang ke-30. Satu Ramadannya jadilah dia hari Minggu. Tapi kalau tidak, ya kalau memang malam-malam besok sudah diirikan dan ternyata memang ada bulannya, ya hari Sabtu. Hanya bedanya Muhammadiyah itu mengumumkan terlebih dahulu. Ya, mengumumkan terlebih dahulu. Bukan prediksi, bukan. Pengumuman memang. Ya, dulu kita sudah mintakan. Kalau memang sudah diketahui, diumumkan itu hanya internal saja. Tidak diumumkan secara terbuka. Nanti kalau terjadi perbedaan-perbedaan, ada yang tidak nerima apa-apa, ya menjadi umat Islam ini terpecah. Ya, terpecah belah. Jadi kita pernah himbau dulu, jangan mengumumkan secara terbuka, ya karena umat Islam ini tidak semuanya dia cakrawala berpikirnya itu canggih, ya seperti kita tidak ada yang cara berpikirnya masih ya masa-masa lalu pola pikirnya. Nah, jadi ketika dihadapkan dengan kemajuan teknologi dan sebagainya, ya mereka kadang-kadang kurang bisa menerimanya. Kita tunggu saja, Mas. Baik. Mudah-mudahan. Baik, Ustaz. Baik. Terima kasih, Ustaz. Ini merupakan santapan situasi yang selalu kita dapati setiap tahunnya. Mudah-mudahan hal ini melatih kedewasaan umat juga, Ustaz, ya, Iya, untuk bisa memberikan toleransi perbedaan. sebatas-batasnya. Iya, Baik. toleransi. Ustaz, ini tanpa terasa memang waktu semakin bergerak sudah menuju kepada jam 8, namun mohon izin Ustaz, ini saya kira mudah-mudahan ini tidak terlalu panjang bagi Ustaz untuk menyampaikannya. Pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Cahyo dan juga oleh Ibu Ermalinda terkait dengan bacaan Al-Quran, Ustaz. Jadi yang pertama dari Pak Cahyo itu bahwa ketika tadi Ustaz menyampaikan mengenai ganjaran yang akan diberikan ya sebagai balasan untuk mereka membaca Al-Quran, bahkan dihitung dari huruf-hurufnya. Nah, kalau Pak Cahyo menanyakan apakah selama bulan Ramadan ini, apakah sebaiknya kita memperbanyak mentadarus Al-Quran dalam artian membaca Al-Qurannya saja, jadi tidak membaca tadaburnya, ataukah tetap kita melakukan ayat demi ayat dan kita mentadaburinya, dikarenakan untuk memperbanyak kuantitas bacaan Al-Quran. Itu yang pertama dari Pak Cahyo. Nah, kemudian dari Ibu Ermalinda terkait juga dengan bacaan Al-Quran, ingin berupaya meningkatkan selama Ramadan ini, bagaimana Ustadz dengan kita sholat, misalnya dalam keadaan sholat sendiri nih terutama,
untuk memperbanyak bacaan kita, kemudian kan hafalan kan terbatas. Nah, maka ditempatkan Al-Quran besar itu, Ustadz. Apakah hal itu Oh iya. diperbolehkan? Dan kemudian kalau seandainya ternyata begitu asyiknya membaca ayat ini sehingga harus membalik halaman, apakah diperbolehkan kemudian kita bergerak membalik lembaran itu, Ustadz? Ini mohon penjelasannya. Terima kasih, Ustadz. Iya, di yang pertama itu. Jadi karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini disebut dengan istilah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Nabi saja itu murojaahnya kepada Jibril, itu kalau bulan Ramadan ini 2 kali. Kalau bulan yang lain 1 kali. Jadi beliau membaca ya dan bersama waktu itu dihadiri oleh malaikat Jibril ya untuk koreksinya. Ya tentu ya sebagai manusia ya Nabi itu dipeliharakan dia dari salah-salahnya. Kalau kita ya kadang-kadang membaca salah gitu kan walaupun kita hafal Al-Quran itu. Jadi Nabi sudah banyak menyampaikan dalam sabda-sabdanya itu. Beliau katakan la aqulu alif lam mim harfun wa innama al alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun likulli harfin hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Jadi aku kata Rasul tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf. Tapi alifnya 1, lamnya 1, mimnya 1. Setiap 1 huruf itu 1 kebajikan dilipat gandakan menjadi 10, 100 sampai dengan 700. Itu yang saya ceritakan tadi. Kalau kita membaca 1 juz, Masya Allah. Berapa banyak itu kebajikan yang bisa apa? Iya. Nah 1 lembar sajalah. 1 lembar bisa kita sisihkan membaca itu sudah apa? Sudah luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, berbeda dengan orang-orang yang hafal Quran. Ya. Hafal Quran itu kalau dia 1 hari tidak membaca 3 juz, itu ya berdosa dia. Ya berdosa karena Al-Quran sudah menjadi darah daging dia. Ya, tapi ya itulah kiai-kiai kita tuh luar biasa Allah berikan ya ulama-ulama. Saya menyaksikan sendiri itu begitu mendarah dagingnya Al-Quran itu duduk berdirinya seperti kita wirid baca subhanallah walhamdulillah saja. Ya, karena Al-Quran ya sudah ada di depannya. Nah, apakah perlu kita dengan tadabburnya? Bisa tadabburnya, alhamdulillah. Karena sekarang ini tadabbur ini sudah menjadi satu disiplin ilmu yang mandiri dari ilmu Al-Quran. Banyak buku-buku yang sudah ditulis. Dan kita juga dalam musabaqah tilawat Al-Quran tingkat nasional sudah memasukkan tadabbur itu dalam bahagian ya dari penilaian ya yang kita sebut dengan istilah penghayatan. Dia orang membaca Al-Quran tanpa tadabbur dengan orang yang membaca Al-Quran dengan tadabbur itu beda. Ya, kita rasakan ya dia betul-betul menusuk hati kita gitu. Ya, walaupun kita tidak mengerti bahasa Arab. Apalagi kalau mengerti bahasa Arab ya dengan segala kelebihan dan keistimewaan bahasa Arab yang disebut dengan istilah ulumul Quran itu dengan ijazul Quran. Jadi begitu saya bertemu dengan saya ini, kenapa begini, enggak begitu, ayat apa bahasa Arabnya begini, jadinya begini, bagaimana gitu. Itu punya ilmu tersendiri dia, ilmu tersendiri. Jadi banyak kita membaca, kalau bisa tadabbur, alhamdulillah. Enggak tadabbur juga, enggak apa-apa. Ya, karena memang Al-Quran itu diturunkan bukan bahasa ibu kita. Ya, diturunkan dia dalam bahasa Arab. Jangankan kita, orang Arab sendiri yang bahasanya sehari-hari itu pada masa Nabi saja tidak mengerti sebahagian daripada makna ayat-ayat Al-Quran itu. Contoh misalnya ketika dibaca ayat 82 dari surah Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Jadi di situ ada kata-kata zulum. Ya, zulum.
begitu yang menunjukkan bahwa nanti orang-orang itu akan selamat dia di akhirat, nanti yang tidak ya apa istilahnya mencampur adukkan, membuat keraguan-raguan dia dengan apa? Keimanannya dengan satu kezaliman. Sahabat mengatakan pada Rasulullah, katanya, ya Rasulullah, ayyuna la nadrimu anfusana. Siapa di antara kita ini yang tidak menzalimi dirinya? Semua zalim. Nah, kata Rasulullah, bukan itu yang dimaksudkan. Bukan itu yang dimaksudkan. Laisa kama turidun, laisa kama ta'nun. Yang dimaksud dengan zulum di sini itu adalah syirik. Kalian pernah membaca dalam surah Luqman, gitu. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Itu orang Arab. Ya, apalagi kita, Masya Allah. Ya, orang Arab aja enggak ngerti. Ya, kita enggak ngerti. Wajarlah, memang bukan bahasa kita. Tapi untuk meyakinkan apa yang kita baca itu maknanya apa, ya terkadang kita dampingkan bacaan yang sedang kita baca itu dengan makna, ya arti, ya di pinggirnya, ya sehingga kita mengerti pesan-pesan Al-Quran itu, ya paling tidak sedikit demi sedikit yang akhirnya menjadikan kita lebih yakin, ya betul-betul lebih mantap, ya lebih mantap kita menguasai pesan-pesan Al-Quran itu secara menyeluruh. Kalau yang kedua dengan memegang ada Quran besar itu ya, Quran besar, Quran paling besar di dunia itu pada zaman saya cetak, yang dicetak oleh Semarang ya, Semarang. Itu Quran cetak terbesar di dunia. Saya kira masih dijual itu dengan bungkusnya, dengan reharnya sekali, tempatnya sekali. Nah sekarang dibuatkan orang leharnya itu berdiri, sehingga Al-Quran yang besar itu diletakkan di depannya. Itu kita titipkan banyak ya, yang kita lihat di Masjid BSD misalnya, di depannya ada gitu. Nah, cara membacanya biasanya supaya dia jangan kita membolak-balik, itu diambil kalau memang mau satu lembar, ya kanan kirinya itu memang begitu itu, terus dikasih jepit. Jadi begitu dibalikin nanti dikasih jepit supaya dia jangan kemana-mana, ya jangan kemana-mana. Ada yang dijepit begini Qurannya. Allahu Akbar, bawa. Nanti begitu itu, pegang lagi. Asal gerakannya jangan 3 kali berturut-turut. Kalau gerakannya 3 kali berturut-turut, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Kita lihat di Masjidil Haram misalnya. Walaupun imamnya sudah hebat begitu, di belakang, itu kita lihat masih ada orang yang pegang Quran kecil itu. Disempetnya. Begitu dia rukuk, dibawanya begitu, sujud juga dia bawa. Nanti begitu sudah berdiri lagi, dibuka lagi untuk menyimak ya, menyimak imam itu. Nah, kalau memang kapalannya sudah kuat, sudah itu, ya enggak perlu disimak-simak gitu kan. Tapi namanya Al-Quran, ya itu selancar-lancarnya kita kadang-kadang ada juga salahnya. Nah ketika salah itu blank kita, bagaimana? Blank gitu, lupa betul. Bagaimana gitu? Ya enggak usah diteruskan, diulang lagi ayat sebelumnya, ya nanti akhirnya dia nyambung. Kalau memang enggak nyambung juga, terus Allahu Akbar saja. Di dalam perjalanan berdiri kembali, itu insya Allah sudah bukakan kesalahan tadi itu. Maka kita sering berdoa gitu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Jadi Allahumma zakirna minhu ma nusina. Bukan nasina, nusina.
Jadi Allah berikan aku ya kesempatan untuk apa? Memberikan kepadaku mengingat apa yang aku lupa, tapi lupanya tidak sengaja. Ya, tidak ada orang yang melupakan Al-Quran itu dengan sengaja. Kalau dia lupakan Al-Quran dengan sengaja, berdosa dia. Dia sudah hafal. Nah, hafalan kita terbatas. Ya, hafalan kita terbatas. Ya, kecuali yang hafal Quran 30 juz. Jadi dia bisa apa? Bisa mereka-reka ya apa yang tadi itu mungkin di rakaat pertama tadi itu blank dia ruku saja Allahu Akbar. Nanti di jalan ketika dia naik dia ulangi lagi itu nyambung lagi. Ya Allah ya maha tahu dengan kemampuan ya masing-masing hambanya itu. Diboleh saja ya selama tidak gerakannya itu tidak 3 kali ya berturut-turut. Jadi cari Al-Quran yang besar itu saja. Kalau yang dari Saudi cukup besar teman, jaraknya kalau untuk kita lihat itu kalau kita yang sudah tua-tua ini tidak kelihatan. Tapi kalau yang cetakan Semarang itu 2003 ya saya cetak dulu itu. Jadi bukan yang tulis tangan ya. Kalau yang tulis tangan lain. Banyak kalau tulis tangan yang besar itu. Quran Mushaf Istiqlal itu besar sekali. Tapi tidak mungkin yang besar-besar itu taruh di depan, tidak mungkin lah. Ya, jadi yang biasa itu cari itu adanya di toko buku di Keramat itu Mas Agung. Ya, toko Mas Agung. Yang di sebelah sana ada, di sebelah sini ada yang biasa ada masjidnya itu, ya Mas Agung. Begitu masuk depan pintu itu sebelah kanan itu sudah ada Quran itu berdiri dia sudah Quran besar dengan berbagai warna, ada kuning, ada merah, ada biru, ada hijau, ya ada hijau. Itu sekarang dijual 700.000 kalau tidak salah, 700.000 ya. Dulu saya bawa kemana-mana itu ketika saya jadi menteri saya hadiahkan kepada raja-raja di Arab Saudi itu kita hadiahkan. Mereka katakan wah hebat katanya Indonesia bisa mencetak Quran yang paling besar. Resikonya ya kalau cetakannya ke pinggiran gitu ya merusak kertasnya ya sehingga dadanya lebih besar yang digunakan itu. Bisa dicari. Ya, Quran yang besar itu bisa dicari. Baik, Silakan. Baik, baik, terima kasih Ustadz atas infonya dan saya kira sekarang ini sudah banyak sekali di toko-toko buku dihadirkan Al-Quran yang ukuran besar itu. Nah Ustadz ini mohon maaf nih Ustadz, saya mikir tadi apakah saya sampaikan atau tidak. Ini ada permintaan dari peserta, baik yang di kolom chat untuk everyone ataupun yang direct message. Nah mengetahui bahwa Ustadz ini diberi anugerah tidak hanya keulamaannya, tidak hanya pengetahuannya, dan banyak sekali, tapi Ustadz diberi anugerahi suara emas yang luar biasa Ustadz. Dan sempat viral ini Ustadz melantunkan ayat suci Al-Quran dan juga sholawatnya yang luar biasa Ustadz. Dan bahkan viral ini secara global bahkan gitu Ustadz, bukan hanya untuk orang Indonesia saja. Nah jadi ada permintaan dari Ibunya Yu Thoyibah di sini. Apakah mungkin Ustadz berkenan di akhir tausiah ini Ustadz menyampaikan apakah membaca suci Al-Quran ataukah menyampaikan sholawat yang viral itu Ustadz? Iya, sholawat banyak sekali. Kalau baca Quran saya kira ratusan itu di mana di YouTube ya di berbagai negara gitu. Jadi di kolom Zoom hari ini bila Ustadz berkenan mungkin sedikit Ustadz disampaikan di sini. Saya baca satu ayat aja lah ya. Baik Ustadz. Ya, membuktikan bahwa baca Quran itu beda dengan membaca yang lain. Artinya apa? Ada teorinya, ada ilmunya. Sehingga ya walaupun saya umur saya memang masih 27 tahun ya, masih muda. Iya, tapi tidak ada pengaruhnya. Ya, karena dulu kita pelari, saya dulu pelari, saya dulu berenang.
Jadi sampai sekarang tuh masih ada sisa-sisa napas itu. Ya, napas itu masih bisa lah kalau 1,5 menit gitu di dalam qasidah-qasidah itu bisa kita bawakan. Ya, maksudnya baca Quran bukan berarti kita bertanding keras suaranya, tidak. Jadi kalau bertanding keras suaranya namanya lomba azan itu. Baca Quran itu ada teknik-tekniknya sehingga ketika menyampaikan bacaan itu tidak perlu istilahnya sampai berkeringat-keringat, ya tidak. Tapi kita baca itu dengan apa? Dengan santai-santai saja. Ya, saya mungkin bisa saya bacakan misalnya surah Al-Alaq misalnya, Iqra yang sering kita itu Iqra. Ya, berapa ayat ya? Ya 3 baris ya kalau di itunya sampai 3 baris dia. Nah, kita bisa baca dia satu napas ya. Satu napas. Ini mungkin saya contohkan saja ya, saya contohkan mungkin. Ya, saya contohkan. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Masya Allah. Izaja ya, izaja nasrullah. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah Ustaz. Kan enggak keringat-keringat. Masya Allah Ustaz. Amin, amin. Masya Allah Ustaz. Masya Allah Ustaz. Ustaz jadi rasanya pengen nambuh kalau saya baca Ad-Duha Ustaz. Kalau Ad-Duha 2 napas saja itu. Panjang dia. Kalau Alam Nasrah 1 napas. Oh, Masya Allah Ustaz. Iya. Ya karena terlatih terus ya. Masya Allah Ustaz. Terlatih ya, kita jaga. Ya, ada yang jaganya jangan ngerokok, jangan makan yang pedas-pedas, jangan makan banyak yang goreng-gorengan gitu. Ada yang begitu-begitu. Kalau saya enggak, biasa-biasa saja. Karena bukan dengan cara begitu, tapi dengan cara bagaimana kita memanfaatkan ya kerongkongan kita yang punya apa untuk mengeluarkan suara dan napas itu kita atur sedemikian rupa sehingga dia pas, bisa digunakan napas kita itu dengan baik dan mengeluarkan huruf-hurufnya juga
tidak dengan apa istilahnya kalau orang ulumul Quran itu namanya takalluf. Ya, takalluf itu berasa dipaksa, merasa dia dikeluarkan, ya tidak pada tempatnya, makhrajnya itu tempat keluar huruf itu. Makasih Ustaz, makasih. Bagus Ustaz, bagus Ustaz, dan Masya Allah Ustaz, rasanya pengen terus berlanjut gitu Ustaz, namun kami paham juga bahwa Ustaz boleh jadi akan ada acara lagi, namun Ustaz sebelum Ustaz menutup pertemuan hari ini dengan kata penutup dan doa, Ustaz mohon izin kami ingin mengundang Profesor Dr. Suharyadi mewakili kami seluruh peserta untuk menyampaikan sambutannya dan tanggapannya atas kehadiran Ustadz pada pagi hari ini. Profesor Suharyadi kami persilakan. Iya, silakan. Silakan Prof. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin. Insyaallah. Bapak Profesor Dr. Said Agil Hussein Munawar yang kita muliakan bersama. Bapak Ibu sekalian, jamaah ngaji bareng online yang masih bertahan 322 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Hasanuddin, menjelang puasa Ramadan ini kita disuguhi tausiah yang luar biasa dan bacaan Al-Quran yang juga luar biasa ya. Jadi Pak Ustadz, kita yang mendengarkan aja yang berkeringat dingin loh. Yang membacanya sudah nggak berkeringat. Tapi yang mendengarkan tuh napasnya itu loh, masih terus berlanjut. Kita sampai berkeringat dingin. Jadi ini satu betul-betul persiapan atau tarhib Ramadan yang luar biasa Pak Ustadz. Amin. Dan apa yang dijelaskan secara panjang lebar pengertian puasa. Selain Ramadan itu ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang puasa ya, bukan hanya Ramadan tapi puasa yang lain-lain secara sangat gamblang ya, kita semua jadi paham. Dan bagaimana Rasulullah telah meneladani pada kita semua bahwa di bulan Ramadan ini justru ibaratnya kalau di bulan-bulan biasa satu kali, ini disingkatkan menjadi 2 kali ya ibadahnya di bulan suci Ramadan. Dan betapa kita tidak perlu memasalahkan mau 11 rakaat, 18 witir, 3 rakaat atau 23, 20 plus 3 witir ya, ini masalahnya kepada kenyamanan masing-masing. Kalau imamnya Pak Profesor Said Agil, kita kayaknya 23 rakaat juga nggak masalah. Setiap hari 1 juz juga nggak masalah. Karena mendengarkan bacaannya aja sudah mantap kita. Amin, amin. Ya, tapi kalau kadang-kadang memang ini, imam itu sangat menentukan kita ngantuk apa tidaknya. Betul, betul. Ya, kalau bacaannya luar biasa, bagusnya seperti Prof. Said Agil ya tentu jamaahnya senang-senang saja tiap hari satu juz ya. Lupa segalanya ya. Lupa segalanya. Tapi kalau kurang nikmat ya memang bacaannya, wah mudah-mudahan bacanya pendek-pendek saja. Makin cepat selesai makin baik ya. Jadi mohon maaf tausiah ini dibatasi jam 8 berakhir nih. Tapi ini kayaknya sampai jam 9 juga oke-oke saja nih. Tidak apa-apa ya. Dengan bacaan Al-Quran terus-menerus nih Pak Hasan. Insya Allah. Semua kita betah mendengarkannya. Ada ya. Waktu lain lagi. Jadi itulah saya kira ini Pak Ustadz ya, bahwa Al-Quran itu begitu luar biasanya. Ya, luar biasa. Kandungannya, kalau dibaca dengan tajwid dan tartil yang pas saja, seperti Pak Ustadz tadi, kita betah sekali mendengarkan itu semua ya. Jadi betapa mukjizat Al-Quran itu memang sangat luar biasa. Betul. Ya. Jadi alhamdulillah
Pak Hasanuddin, kita hari ini Bapak bisa mengajak Profesor Dr. Said untuk memberikan tausiah 2 hari sebelum Ramadan ya, sehingga insya Allah kita makin mantap ya menghadapi Ramadan ini dengan hati yang berbunga-bunga dan menyambut dengan sangat gembira kedatangan Ramadan, dan insya Allah Suaranya terputus-putus ya, Prof. Sinyalnya baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hanya ingin menyampaikan itu penghargaan yang setinggi-tingginya atas apa yang telah diuraikan dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita lebih tegar lagi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan, sehingga insya Allah pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan di tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, insya Allah. Amin. Terima kasih Pak Ustadz Said Agil. Terima kasih Pak Hasanuddin, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Syariadi atas sambutan dan komentar yang disampaikan pada pagi hari ini. Semoga Prof. sehat walafiat selalu, begitu juga. Amin. Semoga semakin jaya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dari apa yang disampaikan oleh Ustadz kita pada hari ini dan juga tadi disampaikan oleh Prof. Syariadi, saya tidak menyimpulkan, namun saya teringat Ustadz atas apa yang diucapkan oleh guru kita juga, Profesor Dr. Kiai Haji Hashim Muzadi. Ketika itu beliau memberikan ceramah di Masjid Al-Hidayah dan yang mempertanyakan mengenai perbedaan-perbedaan ini, termasuk perbedaan salat tarawih, ada yang 11, ada 23, kemudian ada yang kunut atau tidak. Saya senang sekali dengan jawaban beliau pada waktu itu. Sebaiknya kita ke depan tidak mempermasalahkan apakah 11 atau 23. Yang penting tarawih atau tarawih atau enggak. Kemudian jangan mempermasalahkan kunut atau tidaknya. Yang penting salat subuh atau enggak. Pola pikir masa lalu. Jadi saya ingat sekali, semoga Allah rahmati almarhum. Nah, Ustadz luar biasa sekali, dan ini saya membaca komentar dari para peserta, dari ibu-ibu terutama, begitu kan ya, ada yang menyampaikan sampai menangis ya mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Ustadz, dan juga ada ibu-ibu yang begitu, kalau bisa kasih dong Ustadz, tambah lagi, satu lagi. Insyaallah. Saya kira semuanya mendukung, tambah satu lagi. Terutama Prof, ini kalau tadi sudah membaca Al-Qur'annya, salawatnya luar biasa. Namun kami serahkan kepada Ustadz. Saya kira saja tidak mau membebani Ustadz pada pagi hari ini. Yang jelas terima kasih dari kami semua Ustadz, dan meneruskan pertanyaan dari peserta. Apabila mungkin Ustadz selama Ramadan ini kami dapat diberikan satu jadwal lagi Ustadz untuk Ustadz dapat mengisi di acara di bareng online. Insya Allah saya tidak kemana-mana, insya Allah. Baik Ustadz, kami persilakan Ustadz mau menyampaikan kata penutup. Kalau mau ditambah salawat boleh, kalau mau langsung doa juga dipersilakan. Silakan Ustadz. Iya, sebagai penutup kita hari ini menyampaikan tarhib. Jadi kalau orang Arab mengucapkan selamat datang, biasanya ahlan wa sahlan. Tapi untuk bulan Ramadan, tidak ada kita temukan ahlan wa sahlan ya Ramadan, tidak ada. Marhaban ya Ramadan. Ya, marhaban ya Ramadan. Ini menunjukkan ada nilai tersendiri di bulan suci Ramadan itu. Jadi kalau tamu ahlan wa sahlan, wa marhaban gitu. Tapi kalau Ramadan tidak ada ahlan wa sahlannya, itu langsung marhaban ya Ramadan. Ya, ini satu istilahnya makna tersendiri menunjukkan keistimewaan dari bulan suci Ramadan itu. Yang tadi dikatakan yang sunnah menjadi pahalanya yang wajib. Ya, 1 dilipat gandakan sekian banyak
Di samping nanti pada akhir-akhirnya itu kita mencari yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu pahalanya sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita hitung 83 tahun lebih. Nah, ini untuk mengimbangi ya, umat nabi-nabi terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Sementara umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek, umurnya 60-70 selesai. Mencari orang yang umurnya 90-80 ya itu sudah sulit ya. Walaupun kemarin di Palembang baru ditinggalkan oleh seorang tokoh ya, umurnya 91 ya. Pak Zaidan Jauhari. Iya. Ya, Pak Zaidan umurnya 91 masuk 92. Ini luar biasa. Jadi umur ini memang ya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berharap dengan puasa kita tetap sehat, dan dengan sehat itu mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang. Itu mungkin kesimpulan saya. Baik, Ustaz. Iya. Buat qasidah lagi. Iya. Tabucie itu kata orang Padang, Pak. Tabucie. Tabucie. Iya. Saya bawa qasidah mungkin yang kalau yang viral yang di Arab itu panjang dia. Ini kita yang pendek saja. Siap, Ustaz. Iya, yang menceritakan bahwa Allah ciptakan Nabi itu sebagai makhluk yang tidak ada tandingannya. Jadi Allah tidak pernah menciptakan seperti Nabi itu sebelumnya atau sesudahnya. Nah, tapi ceritanya itu banyak orang yang tidak tahu siapa Nabi Muhammad itu yang sebenarnya. Padahal beliau itu paling mulia ya dari semua makhluknya, kecuali yang menciptakannya kan, Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ diceritakan terus apa yang bisa kami lakukan? Bagaimana kami menyampaikan pujian-pujian kepadanya? Sementara beliau tanpa dipuji juga itu sudah dikenal di mana-mana, cahayanya sudah terang benderang. Nah, beliau juga dibangkitkan dan diutus itu untuk manusia secara keseluruhan. Apa tujuan utamanya? Tujuan utamanya adalah membentuk akhlakul karimah itu. Ini ada empat puisi ya dia ya. Puisi. Saya akan bawakan lagunya itu dengan lagu-lagu yang biasa dibawa oleh orang-orang tua dulu. Lagunya namanya Makawi. Ya, lagu-lagu berzanji itu. Ya. Lam yakhluqir rahmanu misla Muhammadin bainal wara basharan bainal wara basharan alal itlaq. Lam yakhluqir misla Muhammadin bainal wara basharan alal itlaq.
كلا كلا ولا عرف الخلائق قدره فما فوقه حقا سوى الخلاق. ماذا أقول بوصفه ومديحه وثناء دوما باهر الإشراق. وهو الذي أرسل رحمة. وهو الذي أرسل للناس رحمة وأتى يتم مكارم الأخلاق. صلوا عليه. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Luar biasa Ustadz. Jadi walaupun sudah berulang-ulang menyaksikan melalui YouTube ya, dan mendengarkan langsung pada hari ini terasa beda sekali gitu, Ustadz, Masya Allah. Dan tadi Ustadz Prof. Suryadi menyampaikan bahwa kalau sana Ustadz yang mengimami, boleh jadi kita betah sekali Ustadz, termasuk Qiyamul Lail. Boleh jadi kalau seandainya kita mengadakan Qiyamul Lail ya Prof, di auditorium Undira satu hari gitu Prof, imamnya iya itu mantap itu. Said Agil sepertinya ya. Bisa kita. Insyaallah. Siap. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Malam akhir. Ya insya Allah Ustadz, nanti kita atur jadwalnya Ustadz ya. Amin. Baik Ustadz, sebagai akhir dari acara ini Ustadz, mohon kiranya Ustadz dapat memimpin dengan doa Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna hubbal Qur'an wa fadlal Qur'an wa barakatal Qur'an wa sakinatal Qur'an wa nural Qur'an wa shifa'al Qur'an wa rahmatal Qur'an wa hidayatul Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana fi qulubina hifdha wa ala alsinatina tilawah wa fi sulukina khuluqa. Allahumma arzuqna minhul ilmu wal amal.
Allahumma syrah sudurana bil Qur'an, wa layyin Amin. qulubana bil Qur'an, Amin. wa bayyid wujuhana bil Qur'an, wa nawwir quburana bil Qur'an. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Makasih, mohon maaf ya. Terima kasih Ustadz, luar biasa Ya, sekali hari sama-sama. ini Ustadz menjadi hari istimewa. Luar biasa, luar Termasuk biasa. berdasarkan Terima kasih rasanya, banyak Pak Ustadz. rasanya Amin, amin. kepingin mendapatkan catatan dari doa yang Ustadz hantarkan pagi hari ini Ustadz. Oh ada, saya kirim nanti ya, kirim WA ya. Iya, Bapak iya. dan Ibu, rasanya kalau sudah kita ketemu dengan ulama seperti ini, banyak hal yang terus kita minta terus. Mudah-mudahan Amin, amin. Allah berikan keberkahan pertemuan kita pada pagi hari ini. Amin, Dan amin. semoga insya Allah nanti di bulan Ramadan Ustadz hadir kembali. Amin. Dan semoga Insya Allah. memberikan kesempatan kita untuk bersama jemaah NBU bisa Amin. melakukan salat Insya malam yang diimami oleh Allah. Ustadz nanti. Insya Allah. Amin, Amin. amin, amin. Baik Bapak Ibu Insya sekalian yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa yang telah dihantarkan oleh guru kita pada pagi hari ini, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Hussein Al-Munawar, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Profesor Dr. Saryadi, kepada Bapak dan Ibu yang telah menyampaikan pertanyaan, dan kepada Bapak dan Ibu yang setia sampai dengan saat ini mengikuti masih 256 orang. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini, pertemuan yang dirahmati, diberkahi, dan Amin. perpisahan kita pun akan Allah perjumpakan kembali dalam kesempatan yang lebih baik lagi dalam Amin, acara amin. ngaji bar online esok hari. Mohon maaf lahir dan Amin. batin, Amin. Ustadz Ya, dan Bapak Ibu semuanya. Wabillahi Ya, taufiq wal sama. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.